Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kak Ruth, gimana nih kabarnya? Luar biasa Kak, tentunya adik-adik di rumah pasti luar biasa juga kan? Oh iya, adik-adik jangan lupa ya, kita selalu jaga protokol kesehatan dengan cara selalu pakai masker. Terus jangan lupa untuk cuci tangan supaya kita bisa terhindar dari virus corona ini. Nah, bener banget nih Kak. Nah, sekarang kita mau sekolah minggu dulu ya teman-teman. Kita awali dengan nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita kan udah memuji Tuhan ya. Sekarang kita waktunya mau berdoa. Yuk kita berdoa. Saya hantarkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu bisa merayakan sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga Tuhan, nanti Tuhan berkati Mbak Menik yang akan menyampaikan firman, supaya firman-Mu dapat tumbuh, tertanam, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa ya. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan bersama Mbak Talentin, Mbak Ruth, juga Mas
Mas Rio ya adik-adik ya. Tiba saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Mbak Talentin. Bacaan firman Tuhan kali ini terambil dalam Mazmur 48. Saya bacakan Sion Kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota Raja Besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Dengan tanganmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Nah, saat ini tema kali ini adik-adik tentang ingat dan ceritakanlah. Kenapa kok ingat dan ceritakanlah adik-adik? Nah, adik-adik, siapa yang pernah tidak bisa mengerjakan PR? Ayo, siapa ya? Nah, pasti ada yang tidak pernah mungkin atau tidak bisa mengerjakan PR karena mungkin pertanyaan ada yang tidak kita mengerti ya. Nah, terus kira-kira gimana rasanya adik-adik? Wah, tentunya rasa kok sedih banget ya kok nggak bisa mengerjakan. Nah, kira-kira gimana adik-adik? Susah ya, sedih ya. Nah, saat kita tidak bisa, mungkin ada teman atau kakak yang menolong kita. Rasanya gimana adik-adik? Setelah adik-adik ditolong oleh teman yang bisa mengerjakan PR itu. Rasanya gimana? Pasti sukacita ya, pasti senang ya adik-adik ya. Karena apa yang telah kita kerjakan sudah selesai ya. PR dari guru bisa selesai dan kita bisa mengerti karena ada yang menolong. Nah adik-adik itu ya adik-adik. Nah kira-kira siapa saja yang pernah adik alami? Kira-kira siapa yang pernah menolong adik-adik? Adik-adik ingat enggak adik-adik? Sampai saat ini ingat enggak? Mungkin ada yang lupa ya. Tapi kita harus selalu ingat akan kebaikan orang yang pernah menolong kita ya adik-adik ya. Seperti tema kali ini, ingat dan ceritakanlah. Nah, adik-adik, nah saat ini mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama beribadah di gereja. Tapi kita tetap bersyukur kita dapat ibadah melalui ibadah online ya atau sekolah minggu online. Nah, adik-adik tahu yang namanya bait Allah? Siapa yang tahu bait Allah? Kira-kira apa ya adik-adik ya? Bait Allah adalah tempat untuk
menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Mungkin saat ini kalau kita tahu seperti gereja itu ya. Nah, gereja itu dinamakan bait Allah ya adik-adik ya. Nah, bait Allah seperti di sini ya adik-adik ya. Ini bait Allah ya, bait Allah ya. Kalau dari dulu bait Allah. Tapi kalau sekarang seperti kita ya, kita di sini di gereja itu kita berada di bait Allah ya adik-adik ya. Nah, pada zaman Raja Hizkia, adik-adik, pada zaman Raja Hizkia pada tahun 701 bangsa Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur ya. Ya. Sanherib yang dipimpin oleh Sanherib adik-adik. Nah, mereka mengepung bangsa Yerusalem ya. Jadi kota Yerusalem itu dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur tersebut Tuhan ya. Nah, kalau dikepung itu rasanya gimana adik-adik? Pastinya susah, sedih ya. Karena waktu dikepung itu tidak hanya cuma 1 hari, 2 hari, tapi sampai berbulan-bulan. Maka Raja Hizkia dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia datang ke bait Allah. Ya, bait Allah untuk menyembah pada Tuhan, memohon kepada Tuhan seperti ini ya adik-adik ya. Dia ke tempat bait Allah ya, memohon berdoa kepada Tuhan supaya dia dibebaskan dari musuh-musuhnya ya. Dibebaskan dari musuh-musuhnya tadi adik-adik ya. Karena kalau dikepung begitu takut, tidak bisa keluar. Kalau mau keluar pasti ditangkap ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Raja Hizkia tadi ketika memohon pada Tuhan, Tuhan turun tangan adik-adik ya. Tuhan mau menolong mereka untuk membebaskan, bahkan menghalau musuh-musuhnya supaya bangsa Yerusalem bebas dari musuhnya. Nah, benar adik-adik, ketika Raja Hizkia tadi berdoa, mohon pertolongan supaya Tuhan jauhkan, supaya Tuhan halau dari musuh-musuh mereka, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menumpas musuh-musuhnya adik-adik ya. Sehingga musuh-musuhnya tadi, ini adik-adik ya, musuh-musuhnya tadi tergeletak ya adik-adik ya. Tergeletak ya di sini, musuhnya pada jatuh. Nah, adik-adik, nah kita bisa belajar dari Raja Hizkia tadi adik-adik ya. Kita bisa belajar akan pertolongan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yerusalem. Karena apa? Karena tanpa Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, semuanya tidak bisa terjadi. Seperti pujian tadi bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, yang mampu berbuat luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar untuk selalu mengingat ya. Mengingat itu berarti apa adik-adik? Mengingat itu berarti kita tidak lupa ya. Kita selalu mengingat akan kebaikan Allah. Mengingat akan kebaikan teman-teman kita, mengingat akan kebaikan orang tua kita ya, saudara kita, guru kita ya, yang sudah pernah menolong kita. Jadi ingat itu tidak melupakan, tetapi ingat dia harus apa adik-adik? Ingat itu berarti senantiasa ingat akan kebaikan orang lain yang pernah diberikan pada kita, yang pernah menolong kita. Kita tuh harus belajar untuk mengingat kebaikan mereka. Dan kita juga harus belajar, bahkan kita menceritakan hal itu kepada orang lain ya adik-adik ya, menceritakan kebaikan itu pada orang lain juga. Seperti Raja Hizkia tadi, tidak hanya mengingat akan kebaikan Tuhan, tapi
mengingat juga menceritakan kepada bangsanya bahwa karena kebaikan Tuhanlah mereka bisa selamat dari musuhnya. Nah, adik-adik, belajar dari firman Tuhan ini kita senantiasa untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita selalu ingat akan kebaikan orang yang pernah menolong kita, yang kita mengingat akan kebaikan Tuhan pada kita dan selalu menceritakan kebaikan itu kepada sesama kita. Nah, jadi tidak untuk dilupakan, tapi untuk ingat selalu akan apa yang kita terima dari orang lain, juga kita terima dari Tuhan, kebaikan-kebaikannya, senantiasa kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong kita. Dan pada Tuhan, dengan apa caranya kalau kita berterima kasih kepada Tuhan? Kita pergi ke gereja. Kita senantiasa ikut sekolah minggu ya. Mungkin saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama karena masih dalam masa pandemi ya, Adik-adik ya. Masa pandemi ini kita harus berhati-hati. Kita selalu harus ingat akan yang menjadi himbauan pemerintah kita. Kita harus selalu memakai apa, Adik-adik? Memakai masker, harus selalu cuci tangan ya, harus selalu jaga jarak dan jangan sering pergi untuk berkumpul-kumpul ya, Dek, ya. Mengingat saat ini masih rawan sekali ya. Mungkin kemarin kita bisa agak bernafas lega karena kita bisa sekolah minggu bersama, tapi saat ini karena kondisi masih rawan, kita kembali ke ibadah online lagi. Mungkin demikian cerita singkat ya adik-adik, kiranya Tuhan berkati dan sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Gimana? Pasti sangat terberkati tentunya. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan diiringi lagu Beri Syukur. Setelah mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati kami, anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati supaya firman yang kami dengar pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan, Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, juga terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu pada hari ini, Tuhan. Kiranya kami dapat melakukannya di hari kemudian, Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu ini agar selalu sehat dan terhindar dari COVID-19 yang masih berada di sekitar kami, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, nggak kerasa nih kita udah tiba di penghujung sekolah minggu. Yuk, adik-adik kita tutup sekolah minggu kali ini dengan pujian Jangan Lelah.